Saudara buka firman Tuhan bersama-sama dengan saya. Hari ini judul khotbah saya di ibadah yang pertama, saya akan bicara tentang kesederhanaan adalah kebesaran dan kebesaran adalah kesederhanaan. Ya, I want to talk about simplicity and greatness. Bahwa ada kebesaran di dalam kesederhanaan, tapi kesederhanaan memimpin saudara dan saya kepada kebesaran. Saya mau saudara dan saya mengerti bahwa kelahiran Tuhan Yesus ke dalam dunia, Tuhan Yesus datang untuk memberikan kepada orang percaya roadmap, sebuah jalan, gambaran bagaimana saudara dan saya sejatinya seharusnya hidup, supaya yang menjadi rencana rancangan Tuhan dalam hidup saudara dan saya itu sungguh-sungguh digenapi. Saudara, sebelum saya memulai khotbah saya pada pagi hari ini, saya mau bersaksi saudara. Minggu lalu saya melayani di Taiwan, di perayaan Natal keluarga masyarakat Kristen Indonesia yang ada di Taiwan. Jadi lintas sinode, lintas denominasi, lintas generasi, kurang lebih 5-6 gereja yang terlibat dan juga dihadiri oleh gereja-gereja Indonesia yang lainnya, termasuk orang-orang Katolik saudara. Saya melayani di Natal Akbar yang diadakan setahun sekali, mereka mengadakan, didukung oleh kantor dagang dan ekonomi Indonesia yang ada di Taipei, perwakilan resmi pemerintahan Indonesia yang ada di Taiwan. Dan setelah acara Natal 4 hari saya mengambil waktu bersama dengan keluarga. Saya mau bersaksi kenapa? Karena saya percaya waktu saya renungkan sampai di Indonesia kemarin, saya betul-betul bersyukur bahwa perlindungan Tuhan itu nyata saudara. Kalau saudara baca berita, 2 hari yang lalu terjadi penusukan massal di Taipei, ya. Itu sempat menggemparkan Taipei, dan kejadiannya di main station Taipei, stasiun MRT main station yang ada di Taipei. Nah saudara, saya dan istri menginap di hotel persis sebelah stasiun itu. Jadi selama 4 hari kami pergi naik MRT, pulang pergi bersama 2 anak kecil kami. Anak yang ketiga masih 10 bulan, jadi saya belum bisa bawa. Jadi saya membawa anak saya yang pertama dan yang kedua. Masih kecil juga, umur 3 tahun 11 bulan, yang kedua 2 tahun 4 bulan. Kami naik MRT station tersebut saudara. 2 hari yang lalu jam 5 sore, waktu kejadian penusukan terjadi. Jadi domestic teroris, dia melepaskan gas atau bom, smoke bomb di dalam MRT station. Setelah dia melepaskan smoke bomb, dia pergi ke MRT station yang berikutnya, dia tusuk orang di pinggir jalan. Kalau saya nggak salah per hari ini 4 orang meninggal, lebih dari 11 orang luka-luka. Nah, saya lewat MRT station di tempat kejadian itu 2 jam sebelum kejadian, kurang lebih jam 5 sore. Jam 3 saya bersama istri dan 2 anak, kami pulang dulu ke hotel. Karena besoknya kami akan berangkat kembali pulang ke Indonesia. Jadi kita pikir malam itu kita mau pergi jalan-jalan ke night market, ya, naik MRT lagi saudara. Tapi jam 3 sore waktu saya tiba masuk di dalam kamar hotel, sebelum waktu di atas lift, the Holy Spirit spoke to me. Dan Roh Kudus berkata, malam hari ini kamu jangan keluar. You stay in the hotel, you rest with your children. Bahkan pesan makanannya di dalam hotel. So I told my wife, I know this is the last night, ini malam terakhir, besok kita udah pulang. Tapi I felt a prompting. Saya pikir mungkin Roh Kudus pikir kita kecapean. Jadi lebih baik kita istirahat saudara. You know, saya bersyukur kami di hotel sepanjang malam dan berita mulai masuk. Karena kalau kami sempat turun saudara, and we go to that night market, kita akan di tempat lokasi kejadian, itu tepat waktu attack-nya terjadi kurang lebih jam 5 sore. Karena kami plan to go at 5. Di situ waktu saya renungkan saudara, nomor 1 yang saya mau encourage saudara adalah, kenapa saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang rohani. Orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus, bukan hanya waktu kita di dalam gereja. Kerohanian saudara dan saya tidak hanya ada di dalam acara-acara rohani. Kita tidak hanya berdoa, kita tidak hanya beroperasi di dalam karunia-karunia roh waktu kita melayani. Holy Spirit, Roh Kudus rindu ada di dalam kehidupan setiap saudara. Dan karunia roh bekerja bahkan saat saudara liburan dengan keluarga loh. You need to be sensitive to the voice of the Holy Spirit. Di situ saya bersyukur, saya bilang thank you Holy Spirit, for you are my dear friend. You tell me what to do. Supaya saudara bisa di tempat yang tepat, melakukan hal yang tepat. Jadi saudara dan saya bayangkan, kalau Tuhan sanggup bicara hanya supaya saya dan keluarga aman di tengah-tengah liburan, bukan pelayanan. Apalagi tentang masa depan saudara. Apalagi tentang pekerjaan saudara. Apalagi tentang sekolah anak saudara. Why are you so anxious? Kenapa saudara begitu khawatir? Sedangkan Roh Kudus yang baik, dia roh yang manis. Dia menemani, mendampingi hidup saudara. Supaya saudara tahu, bersama dengan dia di dalam keadaan yang dunia bisa lewati. Tiba-tiba saya teringat dari Mazmur 91, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8.
Alkitab berkata dengan jelas, 1.000 orang rebah di sebelah kiri, 10.000 rebah di sebelah kanan. Tapi aku menonton Tuhan melakukan pembalasan kepada orang-orang fasik. Saudara dan saya harus mengerti, kalau saudara dan saya melihat orang di sebelah kiri dan kanan rebah, berarti saudara ada di dalam keadaan yang sama yang dialami oleh dunia. Tapi bedanya apa? The indwelling Holy Spirit yang tinggal di dalam saudara. Roh Kudus yang membuat mata hati saudara terang. Kalau saudara dan saya bisa melihat apa yang dia singkapkan kepada saudara, maka mata saudara hanya akan melihat. Waktu orang lain kocar-kacir, bingung dengan keadaan zaman, saudara tetap bisa berjalan di dalam ketepatan sebab Allah yang menyertai hidup saudara. Yang mengerti katakan amin, saudara. Sampai tadi malam saya tetap merenung. Saya bayangkan, oke, mungkin yang nusuk-nusuk lagi di sebelah jauh, saya lagi di dalam keretanya. Anda bisa bayangkan nggak? Orang lari panik. Saya bawa 2 anak kecil. Bawa 2 anak kecil di tengah-tengah orang lari. Saya sempat berpikir, gimana kalau anak-anak saya keinjak? Gimana kalau saya terpisah dengan anak-anak saya? Di situ it became a reality karena kejadiannya adalah tempat di mana kami sedang berada. But I thank God for Almighty God. Saya mau saksikan kepada saudara, jika Tuhan berjalan bersama dengan saudara, jika saudara ada di dalam naungan yang maha tinggi, Anda bermalam di dalam naungan yang maha kuasa, saudara tidak perlu takut akan keadaan apapun yang dunia sedang alami, sebab Tuhan senantiasa menyertai anak-anaknya. Amin. Haleluya. Mari buka sama-sama dengan saya dari kitab Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17. Saudara, saya mau bicara tentang simplicity in greatness. And there is greatness in simplicity. Saudara dan saya harus bayangkan bahwa Yesus yang lahir ke dalam dunia, dia lahir from crown to the cross. Dia lahir untuk mati. Dia lahir untuk melakukan kehendak Bapaknya. Dari mahkota dia tinggalkan semua untuk menuju yang namanya kayu salib. Saudara dan saya, because Jesus came from crown to cross, saudara dan saya diajak oleh Tuhan berjalan from cross back to crown. Saya mau ingatkan, salib bukan tujuan kita. Salib adalah titik awal kita. The goal is not the cross. The cross is our starting point. Jadi banyak orang merasa bahwa kalau jalan sama Tuhan, udahlah yang penting sederhana, do nothing. Bahkan ada orang-orang yang berkata, semakin kamu kudus, berarti kamu semakin simple. Kamu gak ngelakuin apa-apa, yang penting menjaga diri sampai kedatangan Yesus. That's not the purpose of why Jesus came. Dia datang dari mahkota, menuju salib. Supaya saudara dan saya bisa mulai dari salib, balik ke mahkota. Tapi roadmap-nya adalah salib. Salib adalah titik awal. Kalau itu titik awal berarti adalah fondasi. Kalau salib adalah titik awal berarti salib adalah prinsip. Kalau salib adalah titik awal, salib adalah peta. Jalan hidup salib adalah titik awal saudara dan saya supaya kita sampai kepada kebesaran. Saya mau saudara berpikir, yang lahir ke dalam dunia adalah raja di atas segala raja yang menciptakan manusia, betul? Dia yang ciptain kaki saudara, betul? Yang menciptakan kaki saudara jadi baik harus belajar jalan. Yang menciptakan lidah saudara harus jadi baik belajar makan. Yang menciptakan mulut saudara harus jadi baik belajar ngomong. Anda bisa bayangkan gak? Pencipta langit bumi belajar ngomong, belajar jalan, belajar makan. Demi siapa? Demi kita. Can you imagine? Dia yang nyiptain mulut kita, dia belajar makan loh. He became like us. Kenapa Tuhan harus jadi sama seperti manusia? Sebab tanpa menjadi manusia, dia tidak bisa selamatkan manusia. Orang berpikir kalau dia Tuhan, he can do whatever he wants. Shortcut. Enggak. Dia Tuhan yang baik, tapi dia Tuhan yang adil. Dan dosa menuntut bayaran. Bayarannya harus manusia. Makanya Allah harus jadi manusia. Karena tanpa Allah menjadi manusia, maka manusia tidak bisa diselamatkan. Saudara dan saya yang ngikut menjadi pengikut Tuhan yang seperti ini, saudara dan saya tidak hanya terima karunia keselamatan yang adalah hadiah gratis, murah, gratis bukan karena murah, gratis karena saking mahalnya, saudara dan saya nggak bisa bayar.
Tapi keselamatan saudara dan saya bukan hanya kita terima tiket supaya keluar dari api neraka, masuk ke dalam surga. No. Yang dia kasih adalah kita dikembalikan kepada rencana awal Allah, supaya apa yang tadinya hilang dari saudara dan saya kembali kepada kita. Karena yang dia kehendaki adalah saudara dan saya dimuliakan bersama-sama dengan dia. Yang mengerti katakan amin. Yesus yang jadi manusia, dia jadi manusia, dia dihina, dia disiksa, dia mati. Waktu dia bangkit dari kematian, dia duduk di atas tahta yang maha tinggi, raja di atas segala raja. Setiap orang percaya yang lahir baru di dalam Kristus, saudara dan saya bukan hanya diselamatkan, tapi kita dibawa ke dalam sebuah perjalanan supaya waktu dia dimuliakan, kita dimuliakan bersama dengan dia. Tapi kita tidak mungkin dimuliakan bersama dengan Yesus kalau kita nggak berjalan sama seperti Yesus hidup. Karena dia datang ke dunia, dia jadiin model, dia memberikan contoh. Dia memberikan kepada kita gambaran yang harus kita lakukan itu apa. Tolong dibuka buat saya terlebih dahulu. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Saya mau saudara lihat roadmap-nya dulu. Kesederhanaan menuju kepada kebesaran. Ada kebesaran di dalam kesederhanaan. You need both. Apa artinya simplicity? Apa artinya orang percaya hidup dalam kesederhanaan? Kesederhanaan bukan berarti kamu memble. Kesederhanaan bukan kere. Kesederhanaan bukan berarti kamu hidupnya kalah. No. Because your simplicity needs to lead into greatness. Alkitab berkata, coba ayat yang ke-5, ayat yang ke-6, ini ayat yang ke-7. Sebab seorang anak telah apa saudara? Lahir untuk kita. Lihat kalimat yang berikutnya. Seorang putra, katakan sama-sama dengan saya putra. Yesusnya sama atau beda? Sama. Tapi kalimat yang pertama, Yesus yang lahir sebagai bayi. Kalimat yang kedua, Yesus yang jadi dewasa. Bedanya apa? Kata anak di kalimat pertama artinya teknon. Anak balita, gak bisa bikin apa-apa. Tapi di kalimat yang kedua, seorang putra, huios. Anak yang dewasa. Anak yang dipercaya oleh bapaknya. Anak yang punya watak bapaknya. Anak yang punya perasaan bapaknya. Anak yang diwariskan segala sesuatu oleh bapaknya. Jadi setiap orang percaya yang sudah lahir baru di dalam Kristus, saudara dan saya gak cuma mengenang Yesus yang pernah lahir, karena dia gak akan datang lagi sebagai bayi. Udah gak mungkin. Gak ada gunanya mengenang kelahiran Yesus. Alkitab tidak pernah memerintahkan kita mengenang kelahiran Yesus. Alkitab berkata, selalu ingat kematianku. Itu perintah Alkitab. Tanpa mengerti kematian kebangkitan Yesus Kristus, kelahirannya sia-sia dalam hidup saudara dan saya. Karena gak ada gunanya memperingati Yesus pernah lahir jadi bayi. Tapi itu mengingatkan kita, kenapa dia datang. Dia datang sebagai anak yang lahir, tapi dia jadi putra, jadi anak dewasa yang diberikan. Katakan sama-sama dengan saya, diberikan. Diberikan, bahasa Ibrani artinya, dia ditaruh sebagai model, contoh. Dia dipampang di depan saudara. Kalau Yesus sudah lahir dalam hidupmu, sekarang Yesus yang dewasa, Yesus yang melakukan kehendak Bapaknya, Yesus yang dipenuhi otoritas dan kuasa, Yesus yang rela mati taat kepada kehendak Bapaknya, Yesus yang bangkit pada hari yang ketiga, sekarang dia pemimpin hidup saudara. Dia jalan di depan saudara. Karena apa sih targetnya? Seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesus lahir ditaruh di kandang binatang. Tapi hari ini semua yang ada di antero jagat raya ada di bawah kekuasaan Yesus. From simplicity to greatness. Destiny saudara apa? To rule with Jesus. Memerintah. Semakin Anda dewasa di dalam Kristus, selama saudara hidup di dalam dunia ini, Anda didestin oleh Tuhan to what? Reign. Untuk memerintah. Lewat pekerjaanmu, keluarga, semua yang Tuhan percayakan kepada saudara, Anda hidup berkemenangan setiap hari. Bukan nangis-nangis, memble selalu minta tolong sama Tuhan. That's not your destiny. Karena lambang pemerintahan di bahunya Yesus. Saudara dan saya sebutannya adalah tubuh Kristus. Berarti kalau pemerintahan di atas bahunya Tuhan Yesus, pemerintahan Tuhan ada di mana saudara? Di hidup saudara dan saya. Lewat orang percaya yang berjalan di dalam greatness, dunia akan berkata, namanya disebut orang. Lewat hidup saudara, dunia kenal Yesus.
Siapa Yesus yang kita sembah? Ajaib. Dia penasehat, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Semua atribut Tuhan dimanifestasikan lewat kehidupan saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Tolong dicatat, what is the simplicity? Apa sih kesederhanaan iman saudara? Menyerupai Yesus, that's it. Setiap orang percaya lahir baru supaya Anda menjadi seperti Yesus. Nomor 2, what is the greatness of your faith? Apa kebesaran iman saudara? Saudara dipanggil Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Yesus. Nggak cuma menyerupai Yesus, tapi Anda pun dipanggil Tuhan untuk memanifestasikan siapa Yesus. Kalau saudara menyerupai Yesus, personal, internal. That's your personal journey dengan Tuhan. Itu perjalanan pribadi saudara dengan Tuhan. Tapi kalau saudara sudah menyatakan Kristus, dia pembebas, dia penyembuh, dia pemulih, dia membawa terobosan, berarti saudara berdampak di dalam kehidupan orang lain. The simplicity of your faith, kesederhanaan iman saudara, perjalanan setiap orang Kristen. Nomor 1, Anda dipanggil menyerupai Kristus. Tapi nomor 2, Anda pun dipanggil dan diberikan kepercayaan untuk menyatakan kemuliaan Kristus. Tanpa menyerupai Kristus, tidak mungkin saudara dan saya bisa menyatakan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Dan saudara dan saya tidak bisa mempermuliakan Bapa di sorga kalau engkau tidak menyerupai Kristus. You need to have both. Hari ini saya mau kasih sama saudara beberapa prinsip. 5 prinsip kerendahan hati atau 5 prinsip kesederhanaan. Saya kasih 3 prinsip kebesaran. Supaya saudara dan saya harus mengerti perjalanan iman orang percaya di dalam Kristus. Kenapa dia lahir ke dalam dunia? Kenapa dia kasih contoh? Ingat, pertama kali Yesus datang ke dunia, dia datang sebagai bayi, dia datang sebagai domba. Waktu dia datang untuk kali yang kedua, which is di depan, bukan di belakang. Dia tidak akan datang lagi sebagai bayi, dia sudah tidak akan datang sebagai juru selamat. Dia tidak akan datang sebagai domba lagi. Dia akan datang sebagai full mature king. Dia datang sebagai singa dari kaum Yehuda. Dia datang sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Saudara dan saya hidup mengantisipasi yang kedua, bukan yang pertama. Dia pernah datang sebagai bayi, tapi dia akan datang sebagai raja. Kalau dulu dia datang sebagai juru selamat, kali yang kedua dia tidak datang sebagai juru selamat. Finish loh. Waktu dia datang sebagai apa? Hakim yang menghakimi. Alkitab berkata dia datang memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Tolong dibuka dulu Wahyu 22 ayat yang ke-12. Supaya saudara lihat dulu ayat-ayatnya. Jadi saudara harus ngerti, apakah saudara dan saya preparing yourself for greatness atau enggak? Tapi enggak ada greatness kalau saudara dan saya enggak ngidupin kesederhanaan dari iman kita. Apa itu kerendahan hati? Makanya kerendahan hati itu titik awal. Orang yang rendah hati, saudara dan saya hidupnya diangkat oleh Tuhan. Bukan paradoks. Karena rendah hati bukan merendah. Anda gak bisa rendah hati karena hidupmu babak belur. Itu bukan rendah hati namanya. Emang kamu udah parah hidupnya. Orang yang rendah hati, kerendahan hati baru muncul di tengah-tengah kebesaranmu. Kenapa Yesus rendah hati? Dia raja, ninggalin semua jadi manusia, itu rendah hati. Kalau memang udah manusia tetap jadi manusia, gak ada rendah hatinya saudara. Sekarang orang Kristen berpikir saya rendah hati waktu saya kalah, saya emang kasar, dicaci memang karena salah, saya merendahkan hati. Bukan, lu salah, bego aja gitu loh. Tapi kalau orang rendah hati, waktu engkau besar, Anda ingat siapa kamu di dalam Tuhan. Humble people is the key to get more promotion loh. Orang yang rendah hati adalah orang-orang yang ada di dalam posisi tinggi, bukan posisi bawah. Coba dibuka, Wahyu 22 ayat 12 sampai ayat yang 14. Dia akan datang untuk kali yang kedua, bukan sebagai juru selamat. Sesungguhnya aku datang segera dan aku akan membawa apa saudara? Upah. Pertama dia datang, dia bawa keselamatan. Apa itu keselamatan? Hadiah. Tapi kedua dia datang, dia bawa upah. Kalau upah itu artinya apa? Gaji, reward. Upah itu artinya apa? Anda kerja dapat upah. Anda lari kompetisi di Southeast Asian Games, menang juara 1, dapat emas, itu upah. Masing-masing orang akan dibalaskan oleh Tuhan menurut perbuatannya. Jadi Anda melakukan yang benar atau yang tidak benar, ada upahnya nggak? Ada.
Baik atau tidak baik, ada upahnya nggak? Ada. Siapa yang kasih? Tuhan, bukan setan. Hukuman siapa yang kasih? Tuhan, not the devil. Orang berbuat jahat, hidupmu nggak ngapa-ngapain, hidupmu seperti hamba yang dipercaya 1 talenta, nggak ngerjain apa-apa, yang ngasih upah bukan setan, Tuhan. Bisa terima nggak? Tuhan yang baik juga Tuhan yang menghakimi. Bisa terima nggak? Tuhan yang penuh kasih sayang juga Tuhan yang adil. Dan dia akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Tolong dibuka Ibrani 2 ayat 7 sampai 17. Saya mau kasih beberapa prinsip dengan cepat. Katakan sama-sama dengan saya, kerendahan hati. Orang percaya, kalau kita mau mengingat kenapa Yesus datang ke dunia sebagai seorang bayi, dia datang di dalam kerendahan hati. Tolong perhatikan baik-baik. Alkitab berkata, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Ayat yang ke-18. Ayat yang ke-8. Sebab segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Balik ayat yang ke-7, saya bacakan sekali lagi. Prinsip yang nomor 1, yang saya mau saudara catat baik-baik. Alkitab berkata, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Prinsip nomor 1, catat baik-baik. Direndahkan itu sesaat, namun memastikan nama Yesus ditinggikan. Setiap orang percaya akan ngalamin yang namanya direndahkan. Titik awal kerendahan hati dimulai waktu kita direndahkan. Direndahkan oleh karena keadaan. Direndahkan oleh karena sakit penyakit. Direndahkan oleh karena masalah yang kita nggak sangka-sangka. Direndahkan oleh karena perkataan orang lain. Direndahkan oleh karena keadaan yang nggak pernah expect keadaan itu terjadi. Tapi ingat baik-baik, direndahkan sementara. Tapi kerendahan hati memastikan nama Tuhan ditinggikan jangka panjang dalam hidupmu. Orang nggak bisa belajar kerendahan hati kalau saudara dan saya tidak rela direndahkan. Mungkin saudara sedang ada di dalam masa rendah dalam hidupmu. Ingat, direndahkan sementara. Yesus direndahkan, dibuat lebih rendah sedikit daripada malaikat-malaikat. Dan telah memahkotainya. Apa sih artinya saudara? Setiap kali saudara dan saya diizinkan oleh Tuhan, seperti hidupmu sedang direndahkan, Tuhan sedang menaruh mahkota di depan muka saudara. Kata memahkotainya di bahasa Ibraninya adalah kata yang dipakai untuk orang yang menang dalam pertandingan. Dan dia berhak menerima hak penuh dari apa yang tersedia buat dia. Tidak ada mahkota tanpa kerendahan hati. Waktu saudara dan saya sedang mengalami masa-masa seperti yang sedang direndahkan. Ingat, direndahkan sementara. Katakan sama-sama dengan saya, direndahkan sementara. Tapi kerendahan hati itu kekal. Yang mengerti katakan amin. Waktu engkau sedang direndahkan, Tuhan sedang taruh mahkota di depan saudara. Kalau saudara dan saya sedang direndahkan gak selama-lamanya. Masalah yang kau alami gak selama-lamanya. Perkataan orang yang melawan menentang saudara gak selama-lamanya. Penyakit bahkan yang kau derita gak selama-lamanya. Tapi waktu saudara dan saya sedang direndahkan, Tuhan sedang membentuk kerendahan hati. Barang siapa menang, Anda dimahkotai. 2 hal yang saudara harus lakukan waktu engkau sedang di dalam keadaan direndahkan. Alkitab berkata, namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. 2 hal yang Anda harus lakukan di tengah-tengah titik terendahmu. Number 1, worship God. Sembah Tuhan. Nomor 2, karena kemuliaan talks about worship. Glory speaks of worship. Yang kedua, hormat selalu bicara tentang apa saudara? Hormat bicara tentang bayar harga. Waktu saudara sedang direndahkan, pay the price. Pay the price for the promises of God. Setiap orang baca Alkitab bisa terima janji.
Tapi tidak semua orang yang menerima janji mengalami janji. Siapa yang mengalami janji? Yang bayar harganya. Karena di dalam setiap janji ada perjanjian. Setiap perjanjian dengan Tuhan itu mengandung janji. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang ke-8. Alkitab berkata, ayat yang ke-8. Alkitab berkata, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ayat ini menarik. Karena di bagian yang pertama dikatakan, engkau telah menaklukkan segala sesuatu. Berarti sudah atau belum? Sudah. Tapi kenapa kalimat yang paling terakhir berkata, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Padahal kalimat yang pertama sudah mengatakan segala sesuatu telah engkau taklukkan. Tapi kalimat terakhir berkata belum dilihat. Sudah tapi belum. Poin yang nomor 2, catat baik-baik. Kerendahan hati adalah sabar menanti sampai waktu Tuhan. Humble people are patient people. Kapan saudara dan saya dilatih kerendahan hati? Waktu saudara dan saya belajar sabar. Katakan sama-sama dengan saya, sabar. Katakan sabar. Catat baik-baik. Kesabaran adalah bukti kesadaran akan keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Orang yang sabar, Anda sadar siapa yang jalan sama saudara. Orang yang sabar, Anda ngerti siapa yang menuntun hidup saudara. Kenapa kesabaran penting? Yesus Kristus Sang Tuhan yang punya semuanya. Dia harus tunggu sampai umur 30 tahun untuk melakukan kehendak Bapanya. Untuk mati di atas kayu salib, dia harus tunggu 33 tahun sampai dia melakukan kehendak Bapanya. 33 tahun waktu yang lama atau waktu yang sebentar saudara? Lama. Kok Yesus harus sabar sih? Kok Yesus harus nunggu sih? Seringkali yang terbaik dalam hidup saudara gak akan terjadi instan. Kapan kerendahan hati dibentuk? Di dalam kesabaranmu. Orang yang gak bisa sabar, you are not humble before God. Karena orang yang sabar menanti, Anda memegang perjanjian dan pengharapan yang datang dari Tuhan. Yang mengerti katakan amin saudara. Kerendahan hati adalah kunci berjalan dengan iman. Kesabaran adalah kunci untuk berjalan dalam iman. Pertanyaannya, siapa dan apa ekspektasi saudara? Di dalam perjalanan iman kita gak ada yang namanya instan saudara. Tapi orang yang rendah hati, orang yang sabar menanti waktu Tuhan. Kalau saudara sabar menanti waktu Tuhan, waktu saudara tetap menanti dengan ekspektasi, waktu saudara tetap menanti dengan pengharapan, saudara dan saya akan bangkit menjadi orang-orang yang menang di akhir zaman ini. Kenapa banyak orang seringkali salah mengambil keputusan? Nggak sabar. Sudah terima janji atau belum? Sudah, tapi nggak siapa yang nggak sabar? Saul. Saul kehilangan kerajaannya karena nggak sabar. Siapa lagi yang gak sabar? Yudas Iskariot. Sudah tahu Yudas Iskariot dikasih janji yang sama seperti yang diterima oleh 11 murid yang lainnya. Kenapa Yudas akhirnya menjual Yesus? Karena dia gak sabar. Dia melihat Yesus tidak meninggikan dirinya menjadi raja yang menggantikan pemerintahan Herodes. Yudas Iskariot mengikut Yesus waktu Yesus dikelilingi oleh massa. Yesus dikelilingi oleh banyak pengikut. Yesus melakukan mujizat, tanda-tanda yang ajaib. Semua murid-murid Yesus berharap bahwa mereka akan menjadi someone waktu Yesus dipermuliakan. Makanya ingat ibunya Yakobus bilang apa? Kalau engkau dipermuliakan, 2 anakku dipermuliakan. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Anda bisa baca di Kisah Rasul 1. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, murid-murid sebelum dia terangkat ke sorga, mereka masih bertanya, kapan engkau akan restorasikan kerajaan Israel? Sama seperti zaman bapak leluhur kami Daud. Para murid mengikut Yesus karena mereka menanti. Mereka menanti apa? Kebesaran Tuhan. Yudas pun menanti. Tapi karena gak sabar, dia pilih jalan pintas. Apa jalan pintasnya? Dia jual Yesus. Hanya untuk berapa keping perak? 30 keping perak. Setelah itu apa yang terjadi? Dia bunuh diri. Orang yang gak belajar sabar, Anda sedang bunuh diri. Engkau sedang bunuh imanmu. Engkau sedang bunuh pengharapanmu. Karena kesabaran adalah bagian dari kerendahan hati. Yang mengerti katakan amin. Ayat yang ke-9. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah, diulang daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah
Ia mengalami maut bagi semua manusia. Nomor 3, apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati adalah kematian daging. Saudara dan saya tidak mungkin rendah hati kalau kita nggak mau mati. Di dalam proses hidup yang dialami, jangan sampai iman kita yang mati, tapi daging kita yang harus mati. Orang yang rendah hati mengenali kasih karunia Tuhan yang melampaui kemampuan pribadi saudara. Di dalam kerendahan hati harus ada kematian. Setiap kali saudara bangun Anda memilih, I want to humble myself, harus ada yang mati. Apa yang mati? Kalau tadi saya bilang salah satunya pengen cepat-cepat, itu harus mati. Waktu saudara tiap hari berkata, Lord, jadikan aku orang-orang yang berjalan mengikut jejakmu. Seringkali yang harus mati adalah kehendak kita sendiri. Masa depan kita sendiri, angan-angan kita sendiri, impian kita sendiri. Tidak ada kerendahan hati tanpa kematian. Yang mengerti katakan amin. Kenapa? Waktu saudara dan saya belajar mati, orang lain yang diuntungkan. Kematian Yesus membangkitkan saudara dan saya. Waktu saudara dan saya rela mati terhadap ego, mati terhadap pride, mati terhadap harga diri. Siapa seringkali yang diuntungkan? Orang lain. Itu masuk di poin yang berikutnya. Lihat ayat yang ke-10. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan. Yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Coba lihat ayat ini baik-baik. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan juga. Ngapain saudara? Ngapain saudara? Kenapa Yesus perlu disempurnakan? Bukankah dia sudah sempurna? Poin yang nomor 4, kerendahan hati rela dikoreksi. Orang yang rendah hati rela disempurnakan. Orang yang rendah hati sadar, kamu gak tahu semuanya, saya gak tahu semua. Gak ada satupun dari kita yang merasa saya sudah tahu semuanya, saya sudah bisa semuanya. Humility, Anda izinkan Tuhan selalu mengupgrade hidup saudara. Kenapa orang percaya butuh pemimpin di dalam gereja lokal? Kenapa setiap anak butuh orang tua? Bagian dari rendah hati adalah rela untuk disempurnakan. Orang yang gak mau dikoreksi, orang yang gak butuh pemimpin, orang yang merasa saya bisa semuanya, saya sanggup semuanya, orang lain gak ada yang becus, saya juga tahu apa yang dia tahu. You don't have humility. Dan apa yang Amsal katakan? Kehancuran menanti kesombongan. Anda bisa lihat ayatnya di mana? Amsal 16 ayat 18 sampai 19. Kecongkakan mendahului kehancuran, tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang yang congkak. Why must we move in simplicity, kerendahan hati? Tanpa kerendahan hati, kebesaran menghancurkan kamu. Tapi dengan kerendahan hati, kebesaran tidak menghancurkan kamu. Saudara tahu bahwa saudara dan saya yang hidup di akhir zaman ini, Tuhan rindu untuk lakukan perkara yang ajaib lewat hidupmu. Dia rindu percayakan lebih lagi dalam hidupmu. Karunia-karunia roh. Dia rindu membuat apa yang dipegang tanganmu berhasil. Keuanganmu berhasil, keterampilanmu berhasil, karirmu berhasil, bisnismu berhasil, anak-anakmu berhasil. Tapi tanpa kerendahan hati, keberhasilanmu bisa menghancurkan kamu. Berapa banyak orang hancur karena anaknya sendiri loh. Kenapa? Karena Anda lebih banggakan anaknya daripada Tuhan yang ada di dalam kamu. Banyak orang salah ambil keputusan, kenapa? Yang dibanggakan anaknya sendiri. Gak bisa terima kalau anaknya gak sempurna. Gak bisa terima kalau anaknya gak sesuai ekspektasi. Apa yang membuat orang percaya bisa tetap bertahan di tengah-tengah keberhasilan? Kerendahan hati. Yesus lahir ke dunia, dia kasih contoh. Kamu mau dimuliakan bersama-sama dengan aku? Kamu mau terima kemuliaan yang Bapakku sudah sediakan? Hidup seperti aku hidup. Yesus gak hidup memble saudara. Apa yang dipegang tangannya berhasil. Pelayanan Yesus besar waktu itu. Kenapa? Apapun yang dia katakan jadi. Siapapun yang dia pegang sembuh. Apapun yang dia perkatakan itu melepaskan orang. Yesus hidup di dalam kebesaran Bapaknya. Tapi apa yang dia pelihara dalam hidupnya? Kerendahan hati. Katakan sama-sama dengan saya, kerendahan hati.
Jadi kalau saudara dan saya sedang lewat masa-masa direndahkan, sabar. Pastor Santo tadi bilang, banyak orang karena LGF sedang membangun gedung, orang malas kesini karena parkirnya jauh. Bingung loh saya. Karena parkiran lu males. Parkir. Nggak disuruh jalan 1 kilo loh saudara. Cuma mungkin tambah 200 langkah loh. Kamu males. Itu menunjukkan berapa kerdilnya iman Kristen kita hari ini. Tapi saya punya berita baik buat LGF. Gedung saudara sedang diperbaharui oleh Tuhan. Untuk menampung lawatan Tuhan di depan. Amin. Greatness is ahead. Lagi susah. Sementara. Paling berapa lama sih? Berapa bulan kan pastor? Hanya berapa bulan kan? Anda bisa sabar dengan berapa bulan. Tapi Anda tetap merendahkan hatimu. Waktu lawatan Tuhan terjadi di depan, Anda partisipasi di dalam lawatan tersebut. Yang mengerti katakan amin. There is no greatness without humility. Everything is a process. Yesus dimuliakan. Dia pertama lahir sebagai seorang bayi. Itu roadmap. Saudara dan saya nggak bisa maunya segalanya cepat, instan. Kalau Tuhan baik, jawab sekarang. No, let him upgrade you. Yang pasti, dia sudah sediakan destiny yang dahsyat buat saudara. Janjinya tidak perlu diragukan. Tapi yang dia sedang ajak kita adalah ngalamin yang namanya perubahan hidup. Coba lihat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Goalnya apa sih orang yang rendah hati? Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi, aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi, sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Lihat, saudara dan saya ada di dalam cerita ini. Yang mengerti katakan amin. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Jadi kalau saudara lagi sendiri, Tuhan ngerti gak keadaan saudara? Ngerti. Karena jadi dia sama-sama dengan saudara. Tidak ada Allah lain selain Yesus yang jadi sama seperti manusia. Kamu lagi kehilangan, dia pernah merasakan kehilangan. Dia ngerti yang kamu alami. Kamu pernah difitnah, dikhianati, dia pernah difitnah. Dia pernah dikhianati. Dia tahu artinya dan dia tahu perasaannya seperti apa. Anda pernah ketakutan, dia pernah ketakutan. Tidak ada Allah lain yang sama menjadi manusia. Hebat. Tuhan gak pertama demand untuk saudara dan saya menjadi seperti dia. Dia rendahkan hatinya. Supaya dia menjadi sama seperti kita. Kenapa dia jadi sama seperti kita? Supaya kita bisa sama seperti dia. That's your destiny. Yang mengerti katakan amin saudara. Saya lanjutkan sebelum saya selesai. Alkitab berkata, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut. 15. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Lihat tuh. Dia lepaskan kita dari namanya apa? Takut. Takut gak bisa, takut mati, takut gagal, takut miskin. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang ia kasihani, tetapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Katakan haleluya saudara. Dia bisa menolong saudara dan saya. Poin yang nomor 5. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin mengasihi. Apa sih goalnya orang percaya? Orang percaya yang makin dewasa, yang makin mulia, yang makin berkenan, yang makin penuh dengan otoritas. Anda penuh dengan kasih. Semakin besar kasih kita, semakin besar Kristus di dalam kita. Semakin besar kapasitas kasih, semakin besar kuasa Roh Kudus bekerja. Titik. Yang susah apa? Belajar mengasihi. Masih suka ngumpat, masih suka maki, masih suka ngeremehin orang, masih suka ngehina, gak bisa ngampunin, garang. Itu yang menjadi kunci kebrobrokan hidup kita. Semakin kita mengasihi, semakin dahsyat manifestasi kuasa Tuhan dalam hidup kita. Berkat sangat berhubungan dengan mengasihi. Kesuksesan rumah tangga sangat berhubungan dengan mengasihi.
Kesehatan jasmani sangat berhubungan dengan mengasihi. Karunia Roh Kudus sangat berhubungan dengan mengasihi. Tanpa kerendahan hati tidak mungkin kita mengasihi. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Saya kasih ayat yang terakhir saya bacakan sebelum saya selesai. Filipi 2 ayat 5-9. There is simplicity in greatness, there is greatness in simplicity. Kerendahan hati, ingat, serupa dengan Yesus. Katakan sama-sama dengan saya, aku harus serupa dengan Kristus. Katakan, aku harus serupa dengan Kristus. Gimana Kristus semakin serupa? Kerendahan hati. Waktu saudara dan saya belajar untuk hidup dengan gambaran salib Kristus, maka mahkota menanti kita. Anda baca Ibrani 2 ayat 7-17. Dia direndahkan, betul ya? Dia menderita. Dia dicobai, dia jadi takut demi kita. Lihat Filipi 2. Watch this. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus Orang yang rendah hati, Anda punya insight. Anda punya cara pandang yang berubah. Yang dunia anggap hina, saudara gak anggap hina. Yang dunia anggap sepele, Anda gak anggap sepele. Orang yang rendah hati, you will have insight. Cara pandang yang berubah menentukan pengharapanmu loh. Orang yang punya insight di tengah-tengah dunia yang semakin syarat dengan manusia, dengan kedagingan, dengan kesombongan, dengan kencokakan, Anda bisa tetap kasih arah waktu orang kehilangan arah. Kok bisa Yesus gak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai suatu hal yang harus dipertahankan? Karena dia tahu kunci kemuliaan yang sejati bukan mempertahankan apa yang dia miliki. Saya percaya Tuhan sedang mencari orang-orang percaya di akhir zaman yang penuh dengan insight. Katakan sama-sama dengan saya, insight. Apa itu insight? Cara pandang yang diperbaharui. Kalau cara pandangmu diperbaharui, Anda selalu punya masa depan. Ayat yang selanjutnya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu. Orang percaya yang punya kerendahan hati, Anda akan punya impact. Apa yang kamu lakukan berdampak buat orang lain. Goalnya apa? Next. Ayat yang terakhir. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Orang percaya yang rendah hati, Anda punya influence. Apa itu influence? Anda meninggalkan jejak from generation to generation. Influence apa yang paling dahsyat yang orang percaya bisa beri? Anda bisa memimpin orang kepada sang jalan, kebenaran, dan kehidupan. Apa influence terbesar yang orang Kristen bisa kasih? Anda bisa pimpin orang untuk mengenal siapa Yesus. Siapa yang mau bisa memimpin orang kepada Yesus? Angkat tanganmu. Lewat perkataan mulutmu, keluargamu ngalamin pertobatan. Keluargamu bisa datang kepada terang Tuhan yang ajaib. God wants to give you insight, impact, and influence. Tapi Anda gak mungkin berjalan dalam kebesaran kalau gak pernah merendahkan hati. There is greatness in simplicity. And simplicity, kerendahan hati, kesederhanaan selalu memimpin kepada kebesaran.